Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581, Muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau kami jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112, Haleluya, muliakanlah.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114. Ya Allah, kasihanilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354. Jemaat selalu bertekun.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116, Kau Telah Menciptaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648, Muliakanlah Allah Bapa, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 8, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 8 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini tentu kita semua memiliki tujuan hidup yang akan mengarahkan kita pada sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa adanya tujuan hidup, maka kita akan terombang-ambing. Lalu kepada kita ditanyakan, apakah yang menjadi tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Jawaban apakah yang dapat kita berikan? Akankah kita mengatakan bahwa yang menjadi tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah hanya untuk mencari pujian untuk diri kita sendiri? Ataukah seluruh kehidupan kita ini kita persembahkan untuk memuji Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan alam semesta? Sadarkah kita bahwa sebagai manusia yang hina ini, kita telah dimuliakan Allah dengan kasih-Nya? Demikian kiranya kita dapat memaknai penciptaan Allah atas diri kita dan dunia ini. Kita diciptakan sempurna adanya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan juga menciptakan alam semesta ini dengan begitu indah yang mengitari kita. Betapa kita dibuatnya takjub dan bahkan tak habis-habisnya kata untuk merangkai akan keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap hari hidup kita diberkati dengan anugerah dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Dan bahkan ketika kita merasa tidak berdaya, Allah selalu hadir untuk memberikan pertolongannya bagi kita. Kehadirannya tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita harus memuji Tuhan
dalam setiap detik nafas kehidupan kita sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud dalam nas ini menyanyikan keagungan Tuhan yang mengatasi langit. Itu artinya bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah dan puji. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Kehadirannya Dia nyatakan lewat keindahan alam dan ciptaan lainnya. Ia hadir dengan segala kebesarannya dan betapa Ia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat dan menikmati dengan penuh kekaguman. Lebih lanjut lagi Dia juga menegaskan, mengungkapkan bagaimana Allah memberikan kehormatan yang luar biasa kepada kita umat manusia untuk sebuah maksud yang mulia. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam ayat 6. Namun Engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah mengangkat derajat kita dari keberdosaan kita. Kendati pun kita tidak layak untuk menerima semuanya itu. Dalam Roma 3 ayat 23 ada tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kita dipilih dan dilayakkan untuk melakukan rancangannya, menjalankan sebuah visi yang besar. Saudaraku yang terkasih, hal ini tentunya menunjukkan betapa kita begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga melalui kita, Allah ingin menyatakan kuasanya dan kehendaknya lewat ciptaannya. Kita diberi kuasa untuk menguasai, mengelola dan memelihara alam ciptaannya. Tentu sebagai makhluk yang dipilih dan dipercayakan Allah untuk menguasai dan memelihara seluruh ciptaannya, sudah sepatutnya lah kita bersyukur dan melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita menyadari akan keberadaan kita sebagai makhluk yang diistimewakan Tuhan, maka tentunya ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah dengan menjaga kelestarian alam yang hampir punah oleh karena kesombongan dan keserakahan manusia. Adanya penebangan pohon secara sembarangan sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan alam. Terjadinya global warming atau pemanasan global. Banjir di mana-mana. Hewan yang seharusnya berada di habitatnya kini telah kehilangan tempat tinggalnya. Dan di sisi yang lain kita juga bisa melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Disadari atau tidak, tentunya perilaku ini menunjukkan adanya suatu bentuk pemberontakan manusia kepada Allah. Ketidaktaatan manusia terhadap Allah untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Dan ketika bencana alam terjadi, tentunya dampaknya sangat besar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Lalu siapakah yang menderita? Yang pasti kita manusia. Karena kita telah membuat alam tidak lagi bersahabat dengan kita. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan yaitu menunjukkan kepedulian kita pada lingkungan sekitar kita dengan melakukan perkara-perkara yang sederhana saja. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, menanam pepohonan, menanam bunga dan lain sebagainya. Karena bumi dan segala isinya ini sepenuhnya adalah milik Allah
yang harus kita jaga dan kita rawat. Membangun kesadaran masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai upaya yang semaksimal mungkin. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada kita akal dan pikiran yang sehat, agar kita dapat mengelola ciptaannya dengan sebaik-baiknya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika itu dapat kita laksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya kita juga akan dapat mengelola kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Satu hal mungkin yang harus kita sadari adalah bahwa bumi yang kita diami ini akan memberikan kita hasil yang terbaik dari apa yang kita tanam. Alam ini akan memberikan kesejukan jika kita mampu merawatnya dengan cinta kasih. Bukan sebaliknya, malah merusak dan mengeksploitasi alam untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga dampaknya merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Kesegambaran kita dengan Allah hendaknya menyadarkan kita semua umat yang dikasihinya, agar kiranya kita benar-benar kembali menghidupi tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita untuk tetap dapat memulihkan keutuhan ciptaannya. Dengan demikian, kehidupan kita akan sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita hari ini, kita kembali diingatkan agar kita sadar akan kedudukan dan keberadaan kita sebagai makhluk yang telah dimuliakan Allah, di mana kita diberi tugas dan tanggung jawab yang besar. Ketika kita telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, maka itu berarti adanya pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Di mana kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya lemah dan tak berdaya, kini telah mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Oleh karena itu, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini hendaknya mampu menjalankan misi Tuhan untuk menjaga keutuhan ciptaannya yang harus senantiasa kita jaga, kita rawat dan kita lindungi, supaya kita semua senantiasa merasakan kebaikan Allah, merasakan kebaikan bumi ini yang sedang kita diami saat ini. Kehidupan orang Kristen sebagai bagian dari karya Allah terpanggil untuk menata kehidupan ini dengan alam ciptaannya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Topik minggu kita hari ini yaitu Tuhan kita mulia dan agung. Pengenalan kita akan Tuhan yang mulia dan agung hendaknya membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baik, jauh dari kegelapan, jauh dari kesombongan, jauh dari hidup yang tidak mencari pujian untuk dirinya sendiri, melainkan senantiasa mempersembahkan hidupnya untuk memuji dan memuliakan Allah. Senantiasa mengisi hidupnya dengan kasih. Dan yang hidupnya juga menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan kita yang begitu berharga di mata Tuhan hendaknya juga mengarahkan kita agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Serta senantiasa menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan yang menjadi sebuah kesaksian yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Agar dengan demikian kita juga dapat melaksanakannya dengan nyata di sekitar kita. Sehingga dengan demikian Allah senantiasa dipermuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih melayakkan kami untuk datang beribadah ke tempat-Mu yang kudus ini. Kami berkumpul bersama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu.
Terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada minggu ini, di mana Engkau telah mengingatkan kami bahwa sebagai umat yang hina, yang penuh dengan keberdosaan, yang telah Engkau beri kemuliaan dan hormat, kami senantiasa tidak lupa untuk menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Untuk segala sesuatu hal yang baik yang boleh kami rasakan Tuhan daripadamu. Sebagai sebuah kesaksian yang hidup di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dalam firman-Mu Tuhan pada saat ini, kami juga boleh menyaksikan betapa Engkau maha besar dan mulia. Engkau menciptakan alam beserta isinya dengan segala keindahannya, sehingga kami juga boleh menikmatinya Tuhan sebagai sebuah karya yang indah. Tuhan, ajari kami ketika Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menjaga dan merawat ciptaan-Mu, kami boleh melakukan semuanya itu Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Karena ketika alam ini boleh terjaga dengan baik, maka tentunya hidup kami juga akan sejahtera. Alam ini akan memberikan kami hasil yang terbaik dari apa yang kami tanam. Dan alam ini juga akan memberikan kesejukan bagi kami semuanya, ketika kami mampu merawatnya dengan cinta kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengangkat kami, manusia yang hina ini, menjadi umat yang berharga di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan ini, kami senantiasa tahu untuk melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka dalam menunaikan tugas mereka sehari-hari, agar kiranya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, mereka boleh memimpin dan membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan dengan penuh kedamaian, sehingga kami semuanya hidup dengan penuh sejahtera, jauh dari keributan dan jauh dari perang yang bisa saja mengancam setiap saat. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, Engkau akan memampukan mereka untuk menyelesaikan tugas pelayanan mereka Tuhan, di dalam mengemban dan membawa negara kami ini ke dalam terang kasih-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pimpinan gereja kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, hikmat dan juga kebijaksanaan, agar mereka juga Tuhan boleh memimpin di dalam terang kasih-Mu dan membawa gereja-Mu Tuhan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, berkati setiap usaha yang mereka lakukan, agar segala kebutuhan hidup mereka senantiasa tercukupi, dan mereka juga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Haleluya, terpujilah, sambil mengumpulkan persembahan khusus untuk kategorial remaja HKBP. Terpujilah Sang Allah yang Maha
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku atau milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati.